Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah jumpa lagi ya dalam pekan kedua di bulan Mei ya, Jumat AFF kita setelah Ramadan kemarin dan masih dalam suasana Syawal. Apa kabarnya ayah dan bunda pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yang di-meet boleh ya sambil di depan kamera masing-masing karena mikrofonnya saya bekukan dulu. Ya. Ya, luar biasa sekali ya sahabat semua atas keistiqomahan belajarnya ya, saya ucapkan selamat yang terus konsistennya dari awal pembelajaran Zoomtab pada bulan November lalu. Gak kerasa ya sudah hampir setengah tahun Bunda ya. Iya betul. Masya Allah, setengah tahun ya, Masya Allah. Iya betul sekali, setengah tahun. Sahabat yang benar-benar konsisten ini keajaibannya udah macam-macam sekali. Banyak benar, banyak banget ya. Iya bahkan kemarin mohon maaf ya ayah bunda, kemarin karena keterbatasan dari kami, kemudian keterbatasan dari waktu juga ya. Betul. Kemarin itu sebenarnya ada silaturahmi ya secara online, tapi kita memang tidak mengundang semua sahabat yang ada di privat RFF dan LOP. Mengapa? Karena memang di sana itu bukan istilahnya bukan Bunda Susan ngajarin ilmu baru itu enggak, kita cuma sifatnya ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya tentang testimoni-testimoni dari sahabat itu apa saja gitu ya, dan ternyata kita mengundang 20 orang pun itu yang kebagian ngomong cuma 5 orang. Cuma 5 orang. Iya. Dan itu waktunya hampir 2 jam gitu ya. 2 jam, Masya Allah. Banyak yang jawab, kenapa saya nggak diundang? Bukan pilih kasih sebenarnya, mohon maaf sekali bukan pilih kasih, tapi memang itu tadi ya, karena ruangan kita kan hanya ruangan maya ya di Zoom gitu ya. Ngobrol-ngobrol juga satu orang itu nggak kerasa ya, karena saking bahagianya menceritakan sebuah keajaiban. 20 menit. Pak Ahmad, kita mau ngundang Pak Ahmad, tapi Pak Ahmad belum kebagian ngomongnya. Iya. Betul. Iya, pengennya nanti kita adakan lagi. Ada, ya. Batch selanjutnya ada terus. Bulan ini, ya. Berapa? Semuanya kebagian nanti. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santainya enak banget gitu ya, ngalir gitu ya. Iya. Rasanya aman, adem gitu ya Bunda. Jadi pengennya pengennya kita, apalagi kemarin gitu ya, ada yang offline datang ke rumah Bunda langsung, pengennya. Kita ceritanya itu dunia kuantum. Iya, pengennya nggak pulang. Iya, Masya Allah. Luar biasa sekali gitu ya Bunda ya. Iya. Ya sahabatku, pada malam hari ini insya Allah kita akan kembali melakukan Riyadhah RFF dan LOP. Kita akan membahas ya bagaimana cara mengenali kelelahan jiwa gitu. Kok jiwa bisa lelah Bunda, kirain badan aja yang bisa capek, ternyata jiwa juga. Iya. Nah ternyata badan ya, jiwa kita yang capek itu ngefeknya ke badan ya. Kalau jiwa kita bawaannya happy, bawaannya senang, capek pun nggak berasa. Contohnya kemarin waktu silaturahmi ke Bunda Susan gitu ya, teman-teman itu habis kerja gitu ya. Oh pengen ya semangatnya tinggi sekali, nggak pulang gitu. Cerita lagi gitu. Sampai saya bilang udah Bun, besok lagi ceritanya. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi itu karena kita bahagia gitu ya, meskipun banyak sekali aktivitas, kalau kita sudah energinya itu sudah on, naik terus gitu, nggak ada rasa capek-capeknya. Capek, gitu. betul. Nah Bunda, supaya jiwa kita ini
gampang untuk BTS, gampang untuk senang, itu seperti apa nanti akan dibahas oleh Bunda Susan. Kemudian saya sebelum Bunda Susan menyampaikan materi, izinkan saya untuk mengingatkan ke sahabat semua, kita ada pembelajaran RMR level 3 batch 2. Jadi pembelajaran level 3 batch 2 itu mengenai 4 jurus gitu ya. 4 jurus di grup WhatsApp selama 10 hari, dan bonus Zoom-nya ini yang istimewa. Bonus Zoom-nya itu kalau kita mau istilahnya apa ya, menularkan ke orang-orang lain gitu ya. Kayak di trainer-trainer yang di Jakarta atau CTMR lain, mohon maaf, bukan maksud saya untuk membandingkan. Betul. Itu bisa dibanderol harga itu sampai jutaan gitu ya. Betul. Kemarin Bunda Lulu gitu ya. Bunda Lulu saja membandrol 900. Sama. 900.000. Iya, 900.000 gitu. Kalau kita cuma 100.000 satu bulan 4 kali. Betul. Itu udah luar biasa. Setiap hari pembimbingannya, Masya Allah. Iya, konsultasi jadi juga monggo silahkan. Makanya gitu. Cepat ajaib. Iya, betul sekali. Hanya memang saya sendiri mohon maaf karena keterbatasan dari tenaga saya gitu kan. Mungkin tidak secepat Bunda Susan kalau membalas sih, karena saya memang setiap hari harus ada kerja karena saya memang masih karyawan. Nah, levelnya lebih tinggi Bunda Susan, udah bosnya. Jadi gini Bunda Pita, usahanya jalan, bosnya kajian, gitu ya. Bukan bosnya jalan-jalan, tapi bosnya kajian. Alhamdulillah Bunda, ya luar biasa sekali Bunda. Jadi ya insya Allah semuanya terbalas gitu. Ya kita akan menjawab satu persatu ya dengan segala kondisi. Kita meminta maaf gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum terjawab itu bisa menjawab ulang, barangkali ada yang terlewat oleh Bunda Susan atau oleh saya sendiri. Monggo silahkan nanti dijawab ulang. Terus selain RMR level 3 batch 2 gitu ya, kita ternyata di pusat ini sedang ada pembelajaran yang mau main di tanggal berapa ya Bunda? Tanggal 17 apa ya Bunda? Iya, tanggal 22. Oh ya. Ya, tanggal 22 berarti akhir bulan Mei. Akhir bulan Mei. Pembelajarannya itu full via WhatsApp dan Zoom-nya itu cuma 1 kali. Biasanya Zoom-nya 1 kali itu di penutupan. Di materi-materi akhir gitu ya, sama kurang lebihnya. Dan itu materinya 2 bulan full ada di TOMR level 2. Nah, bagi sahabat semua yang sudah mengikuti kemarin COMR Ramadan, kami sarankan untuk mengikuti lanjutan TOMR level 2 ya. Jadi ada TOMR level 1, ada TOMR ini yang level kedua. Nah, kalau teman-teman semuanya sudah mengikuti TOMR level 2 dan mau upgrade lagi ilmu magnet rezekinya, bisa ikutan TFT. TFT itu apa? Training for Trainer. Jadi training for trainer itu nanti akhir dari pembelajaran sahabat semua itu menjadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu kayak apa? Ya jadi seperti Bunda Susan, jadi seperti saya, pembelajar yang mengajari, yaitu seorang CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki. Nah, kalau sahabat semuanya berminat menjadi CTMR, silahkan upgrade ilmunya dulu ke TOMR level 2. Baru setelah itu nanti mengikuti training untuk menjadi seorang trainer itu seperti apa. Nanti kalau pengen keajaibannya lebih gede lagi, ikutnya itu jadi TFT gitu. Nah, intinya mau mengajari, kita mau belajar, saat kita mengajarkan, kita akan mendapatkan grojokan ya airnya, seperti itu ya sahabat semua. Silahkan nanti dipersiapkan. Nah, di pusat itu untuk pendaftaran TOMR level 2 ada batas waktunya. Kalau sahabat mendaftar awal itu sahabat biaya investasinya sampai tanggal 12 kalau tidak salah 400.000. Terus sampai tanggal 17 itu 500.000. Kalau sahabat daftarnya di terakhiran tanggal 22 apa tanggal berapa mau main itu, biasanya pembelajarannya harganya
naik lagi menjadi 600.000 seperti itu kurang dan lebihnya. Nah, silakan dipersiapkan mana-mana yang ingin sahabat ikuti. Kami memberikan pilihan dan kebebasan karena pada hakikatnya keistiqomahan itu adalah kita sendiri yang menentukan. Kita mau menjadi apa itu adalah pilihan dari diri kita sendiri. Seperti itu ya sahabat ya. Nah, sekarang materi dari Bunda Susan, bagaimana cara mengenali biar jiwa kita itu enggak lelah. Kadang-kadang kita lihat ada suami atau ada istri kita yang kurang pas di hati gitu kan, bawaannya kita pengen yang ngomel-ngomel terus gitu ya. Terus ada anak-anak mecahin gelas itu, pengennya juga marah gitu ya. Seperti itulah tanda-tanda jiwa yang lelah. Nah, seperti apa lengkapnya? Silakan Bunda Susan bisa dijelaskan kepada sahabat biar jiwa kita ini selalu happy. Ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah Bunda Pita. Saya nyalakan ya, saya nyalakan yang Google Meet. Tasmu coklat. Ya. Apa itu? Hijau. Luar biasa Bunda Pita dalam membersamai kita semua. Bismillah, sambil kita bermohon kepada Allah, semoga ikhtiar kita pada malam hari ini Allah ridhoi, Allah izinkan kita dapatkan energi brilian yang maksimal, kepemahaman yang semakin meningkat, kemudian praktek pun semakin kita memperoleh kemudahan demi kemudahan dan keajaiban menjadi bertubi-tubi. Saya doakan kepada Bapak Ibu yang semua intens ya, intens rutin, istiqomah terus menerus ya, setia dalam berlatih bersama-sama di sini. Insya Allah selalu ada doa-doa dari saya, dari Bunda Pita. Bersama-sama kita seperti bergandengan tangan walaupun tempat kita jauh secara fisik, tetapi kita satu sama terus. Nah, sahabat surga semua, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, saya kadang merenung ya, mungkin Bapak Ibu pun demikian ya. Setiap hari bagaikan kita tenggelam pada kegiatan rutinitas pekerjaan kita yang tak terasa seperti menyita perhatian sekali Bapak Ibu. Walaupun tetap kita ada sediakan waktu untuk sholat lima kali ya minim dalam satu hari satu malam dalam 24 jam. Kita pun sempatkan membaca Al-Quran. Tetapi ternyata kegiatan sehari-hari kita itu sangat menyita perhatian, menyita dari konsentrasi kita, ayah bunda semua. Dan tak terasa lelahnya jiwa itu seperti mendera, seperti kadang hadir gitu. Dan kemudian kita berasa seperti ini. Iya ya, kapan sih saya waktunya untuk bisa mengistirahatkan jiwa saya agar tidak lelah seperti ini? Maka Bapak Ibu semua, saatnya untuk kita mau memikirkan bagaimana makanan untuk ruh kita, untuk jiwa kita selalu sediakan ayah bunda, agar kita tidak berasa lelah hati, kita tidak merasa capek, kemudian kita sering uring-uringan, sering marah, tersinggung, karena itu tanda lelahnya jiwa kita dan kebersamaan kita dengan Allah itu sangat kurang Bapak Ibu. Ternyata sholat 5 waktu, baca Al-Quran kita, zikir kita bagikan kurang Bapak Ibu. Dan kita, makanya kita ingin mengetahui apa saja tanda-tanda dari lelahnya jiwa kita. Nah ayah bunda semua, sebelum saya mulai ya, sambutlah salam yang terbaik dulu dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rabbi sofri sadri wa yassir li amri wahlul milisani yafqahu qouli amma ba'd. Ayah Bunda, saya ingin tahu frekuensi dari semangat Ayah Bunda di pagi hari ini. Kenapa sih saya bilang pagi? Agar auranya semangat. Apa kabarnya pagi hari ini, Ayah Bunda? Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah itu magnet rezeki? Satu sama Terhubung. Bagaimanakah pengamal ilmu magnet rezeki? Be positif. Masya Allah. Tepuk tangannya yang paling bahagia. Kita berdoa semoga kita nanti mudah sekali dalam belajar, lancar semua sinyalnya, juga lancar semua arus dari listrik, dan juga ada cahaya yang ada di sekeliling kita. Ya Allah, izinkan nanti kita mudah sekali dalam ada download akses energi-energi langitan yang sangat berguna nanti untuk kita menapaki puzzle-puzzle kehidupan kita satu pekan ke depan. Nah, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah, tentang lelahnya jiwa, Allah berfirman ada di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Qalu, Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja saat mereka mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi jangan mengaku beriman kalau tidak mau diuji, kata Allah, kurang lebihnya seperti itu, Ayah Bunda. Kemudian Allah sampaikan, ada dilanjutkan di ayat 3-nya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Jadi Allah tidak menguji kita saja, Ayah Bunda. Allah menguji orang-orang yang sebelum kita juga. Jadi kita jangan merasa, wah saya yang paling menderita, wah saya paling. Jangan ya Ayah Bunda, karena semua orang Muslim, orang yang beriman itu diuji. Kemudian Allah lanjutkan, wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Jadi Allah tahu nih orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian wala ya'lamannal katibin, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Orang-orang yang dusta bagaimana, Ayah Bunda? Orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak mau diuji. Saat diuji, wah dia yang salah, wah ini Allah nih yang tidak adil sama saya, wah keadaan nih yang tidak benar nih, tidak membela saya, tidak mendukung saya. Nah, pada saat tidak bisa menyampaikan, wah keren, tidak bisa mengenal keadaan ujian itu, berarti kita berdusta dengan keimanan kita. Maka jangan sampai nih Ayah Bunda ya, saat kita mengaku kita menjadi orang yang beriman, tidak mau Allah uji, berarti kita golongan orang yang berdusta dan Allah tahu. Maka Ayah Bunda semua, mulai sekarang saat ada tumbukan, saat ada ujian ya, saat ada kelelahan, kita jangan menyalahkan keadaan, kita jangan juga menyalahkan Allah, tetapi kita langsung bersandar kepada Allah, kita mendekati yang punya dunia ini. Nah, ternyata Ayah Bunda semua, karena kita tiap harinya diberikan ada aktivitas-aktivitas, ya aktivitas apa saja, keluarga, ya kemudian aktivitas pekerjaan kita, aktivitas di masyarakat, aktivitas juga kegiatan-kegiatan yang multi, Masya Allah. Jadi terkadang kita kemudian tidak sadar, apalagi 2 juta informasi masuk per detik, Ayah Bunda. Kita tidak sadar
kemudian mempertanyakan ujian-ujian yang telah Allah hadirkan kepada kita. Kadang kita menyampaikan seperti ini, kenapa saya ya Allah? Kenapa ini terjadi kepada saya ya Allah? Kapan ini selesainya? Nah, pertanyaan seperti itu menjadikan ada protes di dalam diri kita. Kemudian ada tidak terima dari dalam jiwa kita akan keadaan yang tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita impikan. Kalau kita melawan keadaan yang telah Allah hadirkan pada diri kita, yang terjadi bagaimana ayah bunda? Akhirnya jiwa kita menjadi lelah. Kata bunda kita, capek deh gitu kan. Jadi jiwa kita menjadi lelah karena tidak mau menerima keadaan yang terjadi. Kemudian ada yang bertanya, bunda, apa nih tanda-tanda dari jiwa yang lelah? Tanda-tandanya nih ayah bunda semua ya. Tanda-tanda dari jiwa kita yang lelah ada 7 tanda. Bisa jadi banyak. Ini yang saya sampaikan di sini 7 saja ya ayah bunda ya. Jadi ada 7 tanda jiwa kita lelah. 7 tanda lelahnya jiwa kita. Coba kita cek apakah itu ada di dalam diri kita, ataukah misalnya tidak terjadi pada diri kita tetapi terjadi di orang-orang sekeliling kita. Ya mungkin suami, mungkin anak, mungkin mertua, orang tua ya, atau sahabat kita. Nah ini nanti ilmunya bisa kita serap. Ya kita serap, kemudian untuk orang lain ya kita sampaikan pelan-pelan. Kalau untuk diri kita the power of paksain nanti untuk bisa kita terapi, untuk kita bisa obati seperti itu ya bunda ya. Kemudian 7 tanda ini apa saja? Karena ini nanti bisa menjadikan ada penyakit fisik. Karena 7 tanda ini adalah awal mula dari penyakit psikis, penyakit mental kita, penyakit jiwa kita. Yang pertama ditandai dari lelahnya jiwa kita. Coba cek Bapak Ibu, 1 hari Bapak Ibu mudah tersinggung itu berapa kali gitu. Nih tanda pertama adalah mudahnya tersinggung. Suami ngomong seperti ini langsung kemudian enggak terima gitu kan. Kemudian istri ngomong juga langsung disampaikan dengan nada keras, tersinggung gitu kan. Mungkin saya ada karyawan usul seperti ini seperti itu, kemudian saya langsung menyampaikan dengan nada keras, tersinggung. Energi menjadi minus. Udah sama bunda. Jadi energinya menjadi minus. Mohon izin bisa di silent ya. Ya bunda Pita memang di silent. Kemudian yang kedua ya, yang pertama mudah tersinggung. Ya mudah tersinggung coba cek Bapak Ibu, karena kalau masih taraf belajar, ya taraf belajar ini kan masih 6 bulan, walaupun masih banyak. Sudah banyak keajaibannya ayah bunda ya. Saya lihat sudah banyak keajaibannya. Tapi namanya spiritual meter itu naik dan turun. Apalagi ayah bunda belum semua nih belajar spiritual meter. Nah, saya ini mumpung ingat ya Bunda Pita, nanti kita ada RMR level 4 membahas khusus spiritual meter ya. Insya Allah nanti ini bisa menjadikan jembatan kita bisa stabil nih di plus 6. Nah harapannya kita kan bisa stabil nih di plus 6, karena plus 6 ini adalah di sana ada banyak sekali keajaiban. Karena keajaiban itu sebenarnya adalah di level plus 5 ya, di plus 5. Tetapi karena seringnya di sekitaran kita itu orang-orangnya itu -1 atau bahkan kita sendiri itu -1, maka akhirnya kita harus berada di level yang di atasnya yaitu plus 6. Nah pada saat plus 6 orang-orang di sekitar kita itu -1 ya, keakuan seperti itu, kita masih tetap kreatif Bapak Ibu. Kita masih bisa bekerja dengan semangat dan menciptakan ada ide-ide yang brilian. Ada mengeluarkan juga energi tenaga yang brilian juga gitu. Jadi tidak mudah terbawa min yang selanjutnya. Nah, maka kita perlu ada plus 6 gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tanda dari lelahnya jiwa kita.
saat Bapak Ibu mengenali ada tanda-tanda lelahnya jiwa, itu nanti akan mudah menanganinya. Contoh misalnya, Bapak Ibu ada keluhan ya tidak sehat ada di badan. Bapak Ibu enggak tahu nih penyakitnya apa gitu kan. Karena enggak tahu persis penyakitnya apa, akhirnya kan obatnya enggak tepat. Tetapi kalau sudah paham, wah saya ini ada tidak sehatnya di sini, akhirnya ada obat ya, ada herbal, itu tepat sekali gitu. Karena menfokus ada di sana. Maka ayah bunda, saat ayah bunda itu tahu tanda-tanda lelahnya jiwa, nanti akan mudah sekali mendapatkan ada syifa ya, ada obatnya, akan mudah sekali ya. Tanda yang kedua adalah menjadi tidak sabar. Dari mudah tersinggung, kemudian menuju ke tidak sabar dan mudah marah, meletup-letup, tidak mudah mengendalikan diri. Coba cek, Bapak Ibu satu hari ini coba tersinggungnya berapa kali, marahnya berapa kali. Dulu waktu saya berjalannya melalui dari peta-peta ilmu keajaiban magnet rezeki ini, saya evaluasi hari ini saya tersinggung berapa kali ya. Saya marah berapa kali ya gitu. Jadi saya ada muhasabah kalau malam gitu. Kalau malam saya ada muhasabah gitu kan. Wah, saya ini 7 kali nih, berarti saya harus kurangi besok gitu kan. Nah, pada saat kita mau mengurangi ada energi bubur, itu memang tidak langsung bisa langsung nol, itu tidak ayah bunda. Jadi kita ada proses ya. Tadinya yang 7 mungkin kemudian berkurang jadi 5 ya, kemudian jadi 4 atau naik lagi nih 5, nanti berkurang jadi 3. Itu lumrah, ini bagus ya. Nah kemudian nanti 3, 2, 1 gitu kan. Nah nanti bisa 0 gitu kan. Nah kemudian marahnya pada saat apa, sedihnya pada saat apa, karena kita manusiawi ya, manusia, jadi tetap ada sifat marah dan sedih. Tapi pada saat kita tahu ilmunya, nanti marah dan sedih itu diarahkan pada kita pada hal yang kebaikan seperti itu ya bunda. Nanti ada contohnya ya. Nah kemudian yang kedua adalah menjadi tidak sabar dan mudah marah. Ada anak mecahin gelas langsung marah-marah ya. Ada suami pulang terlambat langsung bantalnya dikasih di luar. Udah mas tidurnya di luar aja gitu. Pulangnya terlambat gitu. Kemudian yang suami nih misalnya ya masak tuh keasinan sedikit tuh luar biasa gitu. Boy, garam 1 laut dibawa ke sini gitu. Udah mudah sekali marah gitu ya bunda ya. Jadi ini contoh-contohnya ya. Maka pada saat kok seperti itu ya mudah marah, tandanya lelah jiwa kita ya. Yang ketiga adalah tidak termotivasi melakukan sesuatu. Nah ini mager, males, tidak termotivasi bahkan pada hal-hal yang biasa disukai gitu kan. Bunda Pita menyukainya adalah mengajar anak-anak, ketemu anak-anak, padahal udah hobi sekali nih ya ketemu anak-anak. Tapi pada saat, mohon maaf Bunda Pita saya contohkan ya, Bunda Pita ada mengalami sebuah kejadian, kemudian terasa capek jiwanya, lelah jiwanya, kemudian wah aku kok kayak nggak mau nih ke sekolahan, aku nggak mau ketemu anak-anak, padahal dulunya menyukai sekali, sebelumnya menyukai dan semangat ya melakukan ada KBM ya, belajar kegiatan belajar mengajar. Tetapi pada saat ada lelah jiwa nggak mau mengerjakan. Contoh pula saya saat waktu itu pernah mengalami fase ini, saya lelah sekali jiwanya ya. Kemudian saya biasanya senang sekali marketing gitu kan. Tapi 40 hari kurang lebih ayah bunda, 40 hari sampai 50 hari saya tuh cuma di rumah gitu kan. Saya enggak mau marketing gitu kan. Padahal dulu masih luar biasa semangatnya gitu ya. Karena apa? Ngambek gitu kan. Ngambek lelah jiwanya gitu ya. Dan setelah itu astagfirullahaladzim, ya Allah saya yang salah gitu kan. Dan bergerak kembali, semangat lagi karena dapat obatnya ya bunda ya. Kemudian tanda yang keempat, sering gelisah. Kemudian ada ketakutan akan banyak hal secara berlebihan, khususnya dalam hal masa depan. Nah ini banyak terjadi pada orang yang maaf bunda, depresi, stres
bukan stres yang ini ya kemana-mana gitu, enggak. Maksudnya ada level energi yang memang turun sekali ya, kemudian gelisah sampai seperti ini. Saya sama keluarga saya besok makan apa ya gitu. Berarti ini kan menghina Allah kan? Karena apa? Cicak saja sudah dijamin rezekinya. Kenapa sampai ada khawatir tentang dirinya dan keluarganya tidak dapat makanan? Allah pasti kasih, tetapi karena lelahnya jiwa kemudian menjadi gelisah dan takut, makan saja tidak bisa. Kemudian ketakutan apalagi? Saya bulan depan untuk membayari anak sekolah, SPP anak sekolah saya bagaimana gitu. Saya akan membayar biaya sekolah anak saya bagaimana ya gitu. Jadi ada ketakutan bahkan sampai menangis, ayah bunda. Menangis, kemudian ada cuma di dalam kamar atau di dalam rumah, tidak mau untuk berkegiatan. Nah, ini tanda dari lelahnya jiwa, gelisah dan takut akan hari esok. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Kalau sudah terjadi demikian, ini memang sudah agak kronis gitu ya Bapak Ibu ya, yang keempat ini. Kemudian yang kelima, sering rasanya ingin menangis tiba-tiba gitu ya, bukan menangis karena haru ya, karena haru membaca Al-Qur'an bukan gitu, tetapi karena ada ingatan-ingatan ya dari data-data masa lalu traumatik ya, kemudian ada negatif deep anchor ya, peristiwa yang menyakitkan, tiba-tiba itu menangis meleleh ya, bahkan itu tadi yang saya sampaikan, di kamar sendiri nangis gitu kan. Kemudian juga di rumah enggak mau ketemu orang, malu ketemu orang. Nah, rasanya sedih luar biasa tapi enggak tahu sebabnya. Kalau ditanyain nangis, kenapa ibu? Ibu kenapa? Cuma geleng dan juga nangis. Nah, ini sudah cukup parah juga nih Bapak Ibu. Ya, saya pernah menjumpai ada kategori orang-orang seperti ini. Nah, kalau sudah terjadi ada di dalam rumah ya, kemudian hanya menangis, takut akan masa depan, ini perlu diruqyah, perlu untuk supply ya energi dari Al-Qur'an itu, bacaan Al-Qur'an itu harus intens terus menerus ya. Kemudian yang keenam, mulai terasing ya dengan sekitarnya, merasa sendirian di tengah-tengah keramaian, padahal keluarganya banyak tapi sepi. Nah, itu tadi nangis terus gitu kan. Kemudian lebih asik membayangkan kehidupan idealnya yang diciptakan dari pola pikirnya sendiri. Melamun berarti Bapak Ibu. Di sini orangnya seringnya melamun karena dia senang terasing, kemudian merasa sendirian padahal teman-temannya banyak. Ya, galau, gelisah, dan isinya bayang-bayang ya, bayang-bayang di dalam pikirannya sendiri. Yang ketujuh, tidur mulai tidak nyenyak. Tanda jiwa yang lelah, ada insomnia, tidurnya tidak nyenyak, saat bangun badan terasa tidak nyaman, maaf tidak bugar, dan maaf pegel-pegel gitu kan. Ini saya udah istirahat ya gitu, tapi rasanya itu kayak enggak nyenyak tidurnya, maka pada saat bangun gitu ya tidak bugar ya, lesu. Jadi pagi hari itu dan seharian itu bahkan berhari-hari menjadi lesu. Nah, pada saat lesu seperti itu tentu akhirnya tidak semangat bekerja. Maka itu adalah tanda jiwa dan batin seseorang tengah mengalami kelelahan yang luar biasa. Maka adalah saran yang terbaik untuk hentikan sejenak aktivitas yang menyita banyak waktu, ayah bunda. Aktivitas apa nih? Aktivitas secara dunia gitu. Oh ya, yang ketiga kurang jelas Bunda Indri siap. Yang ketiga, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu, males Bunda. Saya biasanya marketing, tapi saya enggak mau marketing, saya ngambek, saya males gitu, saya protes gitu. Nah, ini tanda jiwanya lelah, sampai badan aja tidak ringan melangkah gitu. Ya, yang ketiga itu ya. Padahal saya hobi untuk marketing, hobi ketemu orang, hobi silaturahim, tapi saya enggak mau kerjakan. Nah, itu tanda hatinya, jiwanya menjadi lelah.
sarannya adalah berhenti sejenak dari aktivitas yang menyita banyak waktu tersebut. Untuk apa? Untuk membersihkan. Ada jendela buram. Bagaikan kita punya mobil, tubuh kita adalah sebuah mobil, sebuah kendaraan, kemudian berhenti sejenak, gerakan ada pembersih kacanya, pembersih dari kaca mobil tersebut yang bernama wiper. Nah, kita kalau diri kita manusia berarti kita berhenti, kemudian kita munajat kepada Allah, kita beristighfar. Lalu luangkan waktu untuk istirahatkan jiwa kita, sahabat. Caranya adalah tidak ada dokter, Bapak Ibu. Tidak ada dokter yang bisa mengobati jiwa yang lelah tadi, kecuali yang punya jiwa tersebut. Yang punya jiwa tersebut siapa? Adalah satu Allah dan dirinya sendiri. Jadi untuk yang mengobati yang bisa adalah Allah dan dirinya. Caranya dekati Allah, masuk ke gua keajaiban. Untuk apa nih? Untuk tadi membersihkan jendela buramnya. Perbanyak zikir dan munajat. Gelar sajadah dalam solat kita. Kemudian setelah itu jangan cepat-cepat untuk beranjak. Sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian langsung berdiri. Jangan. Tapi kita untuk nikmati dalam duduk yang lama, bermuhasabah, menyebut nama Allah, berdoa, berbincang dengan intens, ya, dengan intim. Atmosfernya diciptakan yang intim dan intens dengan Allah. Kita berbincang di sana, ya, ada komunikasi, ya. Kemudian contohnya ini nanti, ya, kita kan ada membaca Al-Waqiah, ya, dan juga ada membaca bacaan-bacaan yang lain. Kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, dengan waktu yang cukup. Jangan cuma 1 menit, 2 menit, atau 5 menit, 10 menit, tetapi harus ada waktu yang cukup. Bagaikan makan, kita jangan cuma 1 sendok, 2 sendok. Nggak tercover nih kebutuhan dari tubuh kita. Tapi makan ya kita bisa 1 piring sesuai porsi dari lambung kita. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan cuma sebentaran kalau kita zikir kepada Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, persembahan terbaik kepada Allah. Berlama-lamalah di sana, sahabat. Karena untuk apa? Untuk mengobati dari jiwa kita yang lelah, untuk mengobati hati kita, untuk merilis, membersihkan jendela buram kita sampai betul-betul disosiasi sampai ke sela-selanya, agar jiwa kita fresh dan tidak lelah. Karena jiwa yang lelah sebenarnya adalah isyarat waktu kebersamaan kita bersama Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, teramat kurang. Karena banyaknya kegiatan dunia, banyaknya yang harus difikirkan, banyaknya yang harus dikerjakan. Akhirnya apa? Dunia menjadi melekat. Kalau kemelekatan adalah di sini selain Allah, adalah dunia, adalah pekerjaan kita, adalah harta kita, maka jiwa menjadi cepat lelah. Di sana Allah iri, Allah marah karena yang di dalam hati adalah dunia, harusnya adalah Allah. Nah, kemelekatan itu harus kita rilis agar nanti kita merasakan ada kebahagiaan. Jadikanlah sahabat surga saat lelahnya jiwa kita menjadi sarana batu loncatan. Wah, ternyata saya ditegur oleh Allah nih. Saya rasanya gelisah, saya rasanya tidak tenang. Maka saya harus mendekati yang mempunyai dunia ini, yaitu Allah. Di sanalah ada menjadi tersedia batu loncatan. Untuk apa nih ayah bunda semua? Adalah untuk menjadi pribadi yang makin taat dan makin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita mendekatinya, masuk ke dalam gua keajaiban, lalu kita berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, kita dalami betul-betul sujud kita. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan cara sholat khusyuk. Di sana ada obat yang luar biasa, sahabat. Pada saat kita mau
menjalankan sholat, kemudian diselaraskan antara pikiran, perasaan, rasanya kita komunikasi kepada Allah dan lisan kita. Ketiganya menyatu, akhirnya tidak sempat kita memikirkan ada kompor masih seperti apa keadaannya, jemuran masih seperti apa, tidak terfikirkan. Yang terjadi di sana adalah kita fokus dengan bacaan kita, fokus dengan komunikasi kepada Allah, fokus pada gerakan-gerakan sholat kita. Nah, tentunya pada saat kita berikhtiar ada sholat yang khusyuk, itu perlu latihan, perlu dilatih. Karena apa? Pikiran itu tidak bisa dipegang, kadang loncat-loncat, maka dilatih untuk bisa lurus, bisa khusyuk. Nanti setelah berlatih demi berlatih, maka menjadi mahir. Seringnya ayah bunda semua, kita tidak sadar lelahnya jiwa kita menjadikan diri kita mati sebelum jasad menjadi mati. Artinya apa? Kita mudah sekali mengalami putus asa. Kita mudah sekali mengalami putus harapan. Ya udahlah, aku ndak ajaib kok. Ya udah selesai aja nih belajarnya gitu. Berarti putus asa. Harusnya jangan seperti itu. Ayo tambahin lagi riadonya. Ayo tambahin lagi amalannya. Ayo tambahin lagi sedekahnya. Tambahin lagi ilmunya. Maka Allah nanti akan iba kepada kita, sahabat. Nah, kita harus naik nih kelas kita. Naiknya seperti apa nih? Ada rumusnya nih ayah bunda. Dulu atau sekarang, definisi arti dari nikmat itu kita sering mengartikan bahwa nikmat itu ya kalau aku dapat keajaiban gitu. Nikmat itu kalau aku dapat hadiah nih dari Allah. Nikmat itu kalau aku dapat maunah gitu kan. Dapat pemberian dari Allah melalui makhluk-makhluk yang ada di sekitaran kita gitu kan. Ini adalah mindset kita kemarin dan bisa jadi sekarang gitu kan. Kemudian ayah bunda semua, mulai sekarang kita belajar, coba kita tingkatkan mindset kita tentang definisi arti nikmat yang sesungguhnya, sahabat. Mari kita naikkan level nikmat kita adalah nikmat yang sejati. Bagaimanakah nikmat yang sejati, sahabat? Nikmat yang sesungguhnya atau kenikmatan yang sejati adalah apapun kejadiannya itu akan membuat kita menjadi lebih dekat dan lebih taat kepada Allah. Maka ada kalimat unik nih di ilmu magnet rezeki. Saat ada musibah, ya, saat ada ketidaktepatan terjadi pada diri kita, saat ada tumbukan, Ustadz Nas mengajarkan kepada kita untuk bisa, oh keren, gitu kan? Oh keren, apa sih yang keren, gitu kan? Kita biar langsung refleks, tidak marah, refleks, tidak protes, refleks, tidak sedih, untuk bisa kita refleksnya bahagia, oh keren. Nanti mikirnya kerennya apa itu belakangan gitu, oh keren aja gitu kan. Nah inilah adalah upaya ya agar dada kita lapang. Kemudian kita bisa menerima keadaan itu dengan alhamdulillah ala kulli hal. Kita bisa menyikapi kejadian yang tidak mudah itu dengan ada wow keren, senyum gitu kan. Ini latihannya sebenarnya. Nanti kalau sudah mahir ya Bapak Ibu di sini. Bisa shollu ala Muhammad wal ali sayyidina Muhammad atau astagfirullahaladzim, tapi udah langsung senyum gitu. Pakai wow keren dan kemudian istighfar tapi sudah landai nih ya. Enggak ada turun atau marah naik, itu enggak ada ya. Baik dapat hadiah maupun musibah, itu semua menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Bukankah keajaiban itu juga adalah ujian? Benar enggak ya Bunda? Keajaiban itu adalah ujian, sahabat. Bagaimana keajaiban itu adalah ujian? Kalau misalnya ayah bunda mendapatkan keajaiban, kemudian menjadi lalai, tidak mau belajar, tidak mau ibadah lagi, berarti turun kelas. Keajaiban itu menyebabkan jauh dari Allah. Maka saat mendapatkan ada keajaiban maupun belum ajaib, bahkan mendapatkan musibah, itu semua menjadikan lebih taat dan lebih takwa kepada Allah,
itulah bahagia yang sejati, sahabat. Contoh misalnya, naudzubillah ya sahabat, ada kehilangan motor, ya kehilangan mobil, difitnah orang, ditipu gitu kan. Kemudian namanya betul-betul dihancurkan, dikata-katakan di mana-mana bahwa si A seperti ini, bahwa Bunda Pita seperti itu, tapi tetap keren. Tidak apa-apa, alhamdulillah ala kulli hal, tetap bersyukur. Nah, kemudian menjadikan apa? Menjadikan lebih lama sujudnya kepada Allah. Itu nikmat, sahabat. Saat ada ujian, kemudian menjadikan lebih tambah lama sujudnya, disitulah ada letak kenikmatan yang sejati sebenarnya, sahabat. Kemudian apalagi saat ada difitnah, menjadikan lebih lama zikirnya karena komunikasi kepada Allah, curhat kepada Allah. Itulah nikmat yang sesungguhnya, sahabat. Karena Ustadznya sampaikan keadaan yang terendah yang disyukuri itu adalah energi terbesar dari diri kita. Mau apa tidak kita mendapatkan ada nikmat yang besar, ada nikmat rezeki yang terbesar. Rezeki apa nih? Rezeki energi kita itu besar. Pada saat ada tumbukan, pada saat ada keadaan yang terendah, tapi kita alhamdulillah ala kulli hal, disyukuri betul-betul dari dalam hati. Kita tidak menyalahkan orangnya, tidak menyalahkan keadaan, bahkan tidak menyalahkan Allah. Karena apa? Cermin ajaib mampir. Cermin ajaib itu lewat, ada di depannya. Bahwa ini adalah ketidaktepatan saya bisa jadi masa kemarin. Mungkin saya nginjek orang tidak sengaja. Mungkin saya melukai perasaan orang lain tidak sengaja. Nah, disinilah ada muhasabah diri kita dan kemudian kita astagfirullahaladzim menambah lama sujud dan zikir kita. Mencapai kemuliaan dan kenikmatan yang sesungguhnya, disitulah ayah bunda semua. Walaupun terkadang ada hawa nafsu kita yang tidak suka. Pada saat saya harus sujud lama padahal pekerjaan saya banyak. Ada hawa nafsu di sana bermain, berbisik-bisik. Tetapi kemudian otak kanan bekerja kembali. Kamu butuh ini untuk bisa healing. Kamu butuh untuk munajat kepada Allah. Kamu butuh untuk mendekat kepada Allah. Maka masuk di RFFLOP gitu kan, untuk merilis gitu kan. Nggak untuk dieman-eman nih, nggak disayang-sayang ya untuk donasinya, waktunya. Karena memang betul kita itu butuh untuk belajar. 2 jam kita sisihkan di setiap hari Kamis malam Jumat. Untuk apa? Refresh jiwa kita, sahabat. Walaupun kadang nafsu kebutuhan kita itu tidak menyukai, wah saya harusnya itu ya Kamis malam Jumat, saya harusnya tuh zona nyaman gitu kan. Pada waktu posisi wena itu saya udah Jumat nih kan libur, besok mau libur gitu kan. Kemudian saya harusnya kan sudah santai-santai gitu kan. Karena ini belum menikmati zikir nih ya, kadang masih naik turun seperti itu. Hawa nafsunya masih hitung-hitungan, sahabat. Tetapi di sana sahabat kemudian betul-betul sadar, oh ya saya butuh nih, jiwa saya harus fresh, jiwa saya harus saya berikan makanan, jiwa saya harus berikan vitamin dan booster. Akhirnya the power of paksain. Saya ikut Bunda Pita, saya ikut Bunda Dina. Akhirnya di Kamis malam Jumat full ya jam 19.30 sudah fight ada di depan layar HP ataupun komputer Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, apabila kita memakai kacamata akhirat, semua tidak ada ruginya, sahabat. Baik itu musibah maupun maunah, itu tidak ada ruginya. Semua itu adalah keajaiban dari Allah. Kenapa tidak ada ruginya? Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita dapat musibah ataupun kita dapat maunah, kita dapat tumbukan ataupun kita dapat keajaiban, kedua-duanya adalah sarana kita untuk taat dan mendekat kepada Allah. Sarana kita untuk makin terus mendekat dan juga taat kepada Allah. Dengan apa nih? Saat kita mendapatkan maunah, mendapatkan hadiah, mendapatkan keajaiban, kita bersyukur.
Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Pada saat kita mendapatkan ada tumbukan, ada ujian, ada musibah, ujian yang tidak mudah ya sahabat. Nah, di sana ada alhamdulillah ala kulli hal. Di sanalah ada penggugur dosa-dosa kita sahabat. Pada saat kita mengalami ada tumbukan. Kemudian kenapa lagi sahabat? Di sana kita merasa bahagia yang sejati karena pada saat kita mengalami ada musibah tetapi kita bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, di sanalah ada sarana menambah pahala-pahala kita, menjadikan untuk diri kita semakin dekat pada jalan surga. Kemudian tidak ada perih, tidak ada sedih, tidak ada sariawan hati lagi, tidak ada jeruk nipis lagi yang ada di hati kita. Jiwa kita sudah menjadi bahagia tanpa syarat. Tidak bersyarat saya dapat keajaiban baru bahagia, tidak. Tidak bersyarat saya harus punya mobil putih, mobil hitam, punya rumah mewah bertingkat, tidak. Saya harus bahagia, tidak seperti itu. Tetapi dalam keadaan kita menapaki kehidupan yang Allah berikan saat ini pun kita sudah bahagia. Itulah keajaiban yang sejati sahabat. Nah, pada saat kita tidak pernah sedih, tidak pernah perih, ya sudah tidak marah lagi, berarti bukan manusia dong Bunda Susan. Ya tetap kita manusia Bapak Ibu gitu ya. Sedihnya kapan? Marahnya kapan? Sedihnya sahabat saat kita hari ini belum bisa lebih baik dari hari yang kemarin, itu kita sedih sahabat. Iya ya, kok saya amalannya kurang ya, hari ini malah saya tidak mengerjakan ini, tidak mengerjakan itu, sedih. Nah disitulah ada kesedihan kita karena amalan kita berkurang hari ini, tidak lebih baik dari hari yang kemarin. Kemudian marahnya apa? Marahnya saat agama kita, saat Rasulullah, saat Allah dihina oleh makhluk yang ada di bumi ini. Kita marah di sana kalau agama kita diinjak-injak oleh orang yang tidak tahu Islam. Di sini letak kemarahan kita yang terbaik. Jangan diletakkan pada kemarahan ya, karena nafsu kita bukan, tetapi karena adanya agama kita yang kita betul-betul perlu ya, kemudian disepelekan, kemudian bisa jadi dihina. Nah di sanalah ada marahnya kita. Nah marahnya itu menjadi ada nilai pahala karena kita membela agama kita tercinta. Nah pada saat kita hari ini kok belum bisa lebih baik ya dari hari yang kemarin, kita mengalami ada sedih yang akhirnya kemudian kita bisa memperbaiki diri ya, dan bisa mendapatkan ada kelapangan dada, semakin bisa diterima. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami ada bahagia tanpa syarat dalam keadaan apapun, yakin Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu itu tidak akan mendapatkan keajaiban, justru keajaiban akan mengejar-ngejar ayah bunda semua. Pada saat ayah bunda mengejar keajaiban, justru keajaiban itu seperti lama, seperti tidak mendekat. Tetapi saat ayah bunda di sana adalah selalu bahagia tanpa syarat, keadaan apapun diterima dengan selapang dada, ada tumbukan maupun ada hadiah ya, ada ujian ataupun ada di sana ada keajaiban, Bapak Ibu tetap bahagia. Akhirnya ternyata Allah sampaikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Pada saat kita mendapatkan hadiah, mendapatkan keajaiban, kita tetap mendekat kepada Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita sahabat. Pada saat kita mendapatkan musibah, kemudian kita malah lebih mendekat lagi kepada Allah, maka Allah tidak pula membenci kita. Akhirnya selanjutnya lelahnya jiwa kita menjadi menjauh, tergantikan ada kesembuhan, ada kesehatan, ada optimisme, dan ada kebahagiaan dari jiwa kita sampai terpancar ada di
fisik kita, terutama wajah kita terlihat menjadi cerah, tubuh kita menjadi semangat, berjalan dengan rasanya ringan, luar biasa. Mau kemana saja terasanya enjoy, terasa banyak kemudahan. Di sanalah keberkahan dan berkelimpahan dari Allah berdatangan bertubi-tubi. Kita sudah tidak mencari materi lagi, tetapi mencari siapa lagi nih yang akan saya muliakan, siapa lagi nih yang akan saya bahagiakan, siapa lagi nih yang akan saya layani. Seperti pada saat Bapak Ibu setelah mau menjelang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, menuju ke arah kanan, siapa lagi ini yang akan saya muliakan dan saya bahagiakan. Kemudian ke arah sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, juga demikian. Siapa lagi yang akan saya muliakan, siapa lagi yang saya akan bahagiakan. Tentunya orang-orang terdekat dari diri kita dulu, kemudian selanjutnya adalah orang-orang di sekeliling kita. Masya Allah. Triangle miracle Bapak Ibu, bahagia. Triangle miracle dari keluarga Bapak Ibu, meridhoi langkah-langkah dari Bapak Ibu. Di sanalah mulai ada titik-titik keajaiban berdatangan, bermunculan. Karena pada saat ridhonya keluarga kita tersenyum bahagia, ternyata membawa ada bahan bakar di dalam jiwa kita, semangat untuk berkegiatan, untuk memuliakan orang lain, dan menjadi rezeki datang bertubi-tubi. Masya Allah. Triangle miracle apa? Bunda Sri Lestari saya jawab ya. Triangle miracle adalah suami atau istri, kemudian anak-anak kita, dan orang tua kita. Jadi orang-orang terdekat dulu nih yang kita Assalamualaikum, siapa yang saya bahagiakan sebelah kanan saya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri siapa ini? Berarti adalah orang yang satu rumah kita dulu. Kalau Bapak Sopandi misalnya ada di luar kota gitu ya, tetap triangle miracle adalah istri, anak, orang tua gitu kan. Setelah itu orang-orang yang ada di kantornya, orang-orang yang ada di tempat kontrakannya. Siapa nih yang saya muliakan? Siapa ini yang saya bahagiakan? Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu energinya brilian. Tidak mengejar rupiah, tidak mengejar finansial, tetapi ternyata finansial pesanan datang bertubi-tubi. Masya Allah. Ya, anak, suami, orang tua, ya sudah tidak ada lagi ya tetangga pun, benar. Jadi kalau suami, anak tidak ada, tetangga. Siapa sih yang terdekat dengan kita? Ya mungkin ponakan, ya mungkin mertua, tidak apa-apa. Yang terdekat di diri kita siapa gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Demikian sahabat surga ya, untuk kita bisa menyembuhkan lelahnya jiwa kita. Tadi penjelasannya dahsyat luar biasa ya Bunda Hajah Mayano ya, Masya Allah, semoga bermanfaat ya Ayah Bunda. Insya Allah ini ada rekamannya nanti untuk bisa saya share kembali, dan semoga bermanfaat sahabat. Saya ingin sekali berbagi apa yang saya dapat walaupun mungkin cuma sekelumit Ayah Bunda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa berkembang ya di situasi kegiatan Bapak Ibu masing-masing dalam berkeluarga maupun pula dalam bekerja. Ya semoga bermanfaat. Saya bahagia sekali apabila Bapak Ibu bisa menyerapnya dan mengaplikasikannya di tempat Bapak Ibu masing-masing, dan keajaiban itu tidaklah sama ya. Karena apa? Beda tempat ya, beda juga personalnya, beda pekerjaannya, tetapi insya Allah rasanya di sana satu, yaitu bahagia ya. Luar biasa, ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mau mengejar akhirat kita, ternyata dunia itu membuntuti, dunia itu mengikuti. Dunia itu adalah bagaikan bayang-bayang sahabat. Apabila kita mengejar dunia, bayang-bayang itu tak akan teraih. Tetapi coba balik arah sahabat, menuju kita mengejar akhirat kita, ternyata bayang-bayang itu justru mengikuti kita. Itulah kurang lebihnya ayat kauniyah dari
adanya kita mengejar akhirat, ternyata dunia justru malah mengejar kita. Seperti itu ya ayah bunda semua. Bismillah, kita malam ini belajar bersama-sama untuk bisa lebih bahagia lagi dalam keadaan apapun. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustazah ya, Halimah Al-Aidrus bahwa kita dalam ibadah gitu kan, kita untuk bisa fokus kepada Allah. Nah, prosesnya memang dalam ilmu magnet rezeki adalah proses mengenal Allah melalui jalan keajaiban. Ya kita harus terima semua. Ya semua baik ya dari ajarannya beliau, karena beliau juga dari keturunan langsung Rasulullah, ya luar biasa zuhud gitu ya. Dalam usia yang muda itu langsung zuhud ya, dunia mengejar. Nah, karena kan langsung ya dari Rasulullah, di sana ada aliran darahnya. Nah, karena kalau kita ya orang awam ya bisa jadi adalah qadarullahnya ya untuk kita belajar mendekat kepada Allah melalui ada jalan keajaiban, yaitu melalui ilmu magnet rezeki yang sama-sama tujuannya adalah memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ridho kepada kita. Dan mari ayah bunda semua, setelah ada penjelasan dari saya bagaimana tanda lelahnya jiwa kita. Ya walaupun kita sudah belajar, kadang juga frekuensi menurun ya, kemudian saya kok seperti ini, ndak ajaib lagi kayak kemarin bunda gitu kan. Saya pun kadang seperti itu merasakan. Maka perlu betul-betul kita manjada untuk bisa naik kembali ya makom dari belajar kita. Nah ternyata untuk meraih ada bahagia yang sejati itu adalah pada saat keadaan apapun yang menimpa diri kita adalah itu wasilah untuk kita lebih taat dan lebih takwa kepada Allah. Itulah bahagia yang sejati, karena kita selalu dalam kondisi yang bersabar dan bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Mari Bapak Ibu semua, saatnya setelah ada memberikan pemahaman secara ruang cakrawala pikiran kita dengan ada tausiahnya di depan melalui tanda dari lelahnya jiwa kita, selanjutnya ada memberikan vitamin booster untuk hati kita melalui ada bacaan Al-Quran yang kita pandang ya, melalui ada bacaan Al-Quran yang kita lihat, lalu kita getarkan anggota mulut kita menyuarakan bacaan-bacaan itu, maka nanti tergetar menuju ke telinga dan berproses menuju otak dan menyebar ke seluruh tubuh kita, menyeluruh ke penjuru di seluruh tubuh kita. Dan kemudian ada kandungan air ya di dalam tubuh kita sekitar 70 sampai 80% akan terisi dari positifnya ucapan-ucapan kita, karena kita mau membaca Al-Quran dengan khusyuk ya, dengan terus-menerus ya. Nah kemudian ada yang bertanya, bunda kalau saya masih menstruasi bagaimana? Nah pada saat masih menstruasi boleh membaca, mengikut membaca ya, apalagi kalau sudah hafal ya enggak apa-apa, Al-Waqiahnya sudah hafal, itu tinggal dibaca, diikuti, atau mengambil dari Al-Quran ya yang di sana ada tulisannya Latin dan juga ada bahasa Indonesianya, itu bisa untuk dibaca dan diikuti. Nah saatnya Bapak Ibu, apalagi yang tidak menstruasi ya, yang ibu-ibu yang sudah tidak kemudian memang saat itu sudah tidak menstruasi, dan kemudian bapak-bapak, apalagi kita harus semangat ya untuk memberikan makanan pada jiwa kita agar tidak mengalami kelelahan.